Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. The Bible tells me so. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. The Bible tells me so. Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Apa kabar semuanya? Baik. Yuk, sebentar lagi kita memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Sebelumnya kita mau mengucapkan terima kasih dulu ya sama Tuhan Yesus. Kita mau lipat tangan kita mau tundukkan kepala, kita mau ambil saat teduh sejenak. Bilang sama Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat hari ini, buat nafas kehidupan yang udah Tuhan Yesus berikan sama kita setiap harinya. Yuk, kita mau saat teduh sejenak. Amin. Adik-adik, kita mau angkat satu pujian. Jangan kamu khawatir buat adik-adik yang nggak tahu lagunya. Boleh belajar sama-sama ya. Tapi yang tahu, yuk kita mau nyanyi bareng-bareng. Jangan kamu khawatir, burung di udara dia pelihara. Jangan kamu khawatir, bunga di padang dia hiasi. Jangan kamu khawatir, apa yang kau makan, minum, pakai. Jangan kamu khawatir, Bapa di surga memelihara. Sekali lagi, jangan kamu khawatir, burung di udara dia pelihara. Jangan kamu khawatir, bunga di padang dia hiasi. Jangan kamu khawatir, apa yang kau makan, minum, pakai. Jangan kamu khawatir, Bapa di surga memelihara. Yuk adik-adik, sebelum kita memulai ibadah kita mau berdoa dulu ya. Yuk kita mau lipat tangan kita mau tutup mata kita mau tundukkan kepala. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan kalau pada pagi hari ini kami boleh kembali lagi untuk memuji, memuliakan nama-Mu. Tuhan, walaupun kami belum bisa ketemu satu dengan lainnya, tapi kami yakin dan percaya Tuhan, Engkau menyatukan hati kami. Walaupun kami dari rumah kami masing-masing, kami yakin dan percaya Bapa, Engkau selalu ada ketika kami sedang beribadah. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, kalau misalnya sampai saat ini kami boleh merasakan nafas kehidupan, Tuhan masih memberikan kesehatan, Tuhan masih memberikan setiap berkat yang melimpah di dalam kehidupan kami. Bapa yang baik, kami menyerahkan ibadah kami dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang baik, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Adik-adik, kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Kakak Carly. Sebelumnya Kakak Debbie mau undang adik-adik untuk lipat tangannya, tutup matanya, untuk kita sama-sama berdoa meminta Tuhan hadir di tengah-tengah firman Tuhan, supaya apa yang disampaikan boleh menjadi kekuatan buat adik-adik semua. Sebelumnya kita angkat pujian yang mengatakan, firman-Mu pelita bagi kakiku. Sambil lipat tangannya kita angkat pujian. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut asal Kau di dekatku.
besertaku selamanya. Oh, firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk kesempatan kami boleh beribadah pada pagi hari ini. Tuhan, kami mau mendengarkan firman-Mu, kiranya Engkau memberkati Kakak Carly, bahkan adik-adik sekolah minggu, supaya mengerti apa yang Tuhan mau katakan, apa yang mau Tuhan sampaikan kepada kami. Kami sambut firman-Mu Tuhan, dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Shalom adik-adik, selamat hari Minggu bersama dengan kakak. Nama kakak Carly, ingat nggak? Ya, meskipun kita sudah lama nggak bertemu secara langsung, tetapi kita bisa bertemu melalui video ini dengan kakak membagikan kebenaran firman Tuhan. Adik-adik, duduk diam, dengar yang baik ya, supaya kita mendapatkan firman Tuhan. Ya. Siapa yang semangat hari Minggu ini? Ya, pasti kita semua semangat ya. Karena hari Minggu ini adalah hari Sabat, harinya Tuhan. Ya, hari ini kakak akan membahas kebenaran firman Tuhan tentang rendah hati. Apa? Rendah hati. Firman Tuhan hari ini terdapat di dalam kitab Matius. Tahu nggak kitab Matius di mana? Ingat nggak? Kitab Matius ada di kitab Perjanjian Baru. Di Perjanjian Baru, kitab Matius adalah kitab yang paling pertama muncul. Ya, kitab Matius adalah kitab pertama dari 4 kitab Injil. Nah, ingat nggak 4 kitab Injil? Ya, yang pertama Matius, kedua Markus, ketiga Lukas, yang keempat Yohanes. Nah, kita mau belajar firman Tuhan di kitab Matius. Injil pertama, namanya Matius. Di pasal yang kelima, ayat yang ketiga. Ya, udah bisa buka Alkitab kan? Pasal yang kelima, itu yang angkanya yang tebal, yang besar. Yang 3 ayat 3 itu angkanya kecil. Ya, kita mau belajar firman Tuhan dan sudah buka, sudah dapat? Ya, kakak akan mau bacakan buat adik-adik semua. Di Matius pasal yang kelima, ayat yang ketiga, demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Kakak baca lagi ya. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Ya, adik-adik, di sini firman Tuhan mengajak kita untuk berbahagia, bersukacita. Nah, adik-adik pasti bahagia sekali kalau diajak jalan-jalan, diajak main-main sama temennya, sama adiknya, sama kakaknya, sama mamanya, sama papanya. Apalagi kalau dikasih hadiah. Pasti bahagia sekali, pasti ketawa, pasti senyum. Itu tanda orang bahagia. Itu tanda orang yang seneng. Tetapi Tuhan hari ini mengajarkan kita, mengajak kita berkata, berbahagialah orang yang miskin. Orang miskin tahu kan adik-adik kayak seperti apa? Kayak gimana? Orang miskin itu yang kita sering jumpai. Orang yang nggak punya uang, yang nggak bisa makan, yang nggak punya tempat tinggal. Orang miskin rata-rata ada di pinggir jalan, ada di tengah jalan. Kerjaannya apa? Minta-minta. Mereka tidak berdaya. Rata-rata orang miskin juga memiliki cacat seperti nggak punya tangan, nggak bisa jalan, begitu.
Jadi mereka minta-minta uang, minta-minta makan karena mereka nggak ada pekerjaan. Mereka tidak berdaya. Karena apa? Ya karena mereka tidak bisa punya apa-apa, tidak ada usaha apa-apa, dan mereka juga tidak sehat. Dan orang miskin itu tidak pernah sombong ya. Kalau adik-adik lihat orang miskin di pinggir jalan selalu minta-minta dengan sopan. Orang miskin itu pasti minta-minta, Pak, minta uangnya, Pak, minta makannya. Saya nggak makan 3 hari. Itu orang miskin. Orang miskin juga nggak tahu tempat tinggalnya di mana. Nah, jadi orang miskin itu hidupnya ya susah. Hidupnya nggak jelas mau ke arah mana. Tetapi bagi orang miskin, usaha mereka hanyalah sebatas hari itu. Jadi mereka setiap hari mengusahakan bagaimana dia hidup hari itu. Misalkan hari ini hari Minggu, dia akan berusaha bagaimana saya bisa hidup hari ini. Begitu juga setiap hari. Dan orang miskin tidak pernah jalannya sombong. Kayak gini. Tidak pernah. Tapi orang miskin pasti jalannya pelan-pelan, nunduk, sopan. Dan orang miskin itu selalu minta-minta kepada orang yang dianggap lebih mampu daripada dia. Dia nggak pernah sombong. Karena apa? Dia nggak berdaya. Nah, tapi ayat firman Tuhan hari ini tidak sampai di kata miskin, tetapi miskin di hadapan Allah. Nah, adik-adik, kalau kita tahu semuanya, kita lahir di dunia ini, kita lahir, itu nggak ada yang punya langsung kaya, nggak ada. Nggak ada yang langsung punya emas di cincinnya, di jarinya, nggak ada. Nggak ada yang pakai berlian jadi kalungnya di lehernya, nggak ada. Semuanya itu telanjang, semuanya itu pasti nangis. Nggak bisa apa-apa, nggak bisa jalan, bahkan ngomong pun belum bisa. Jadi sebenarnya manusia itu semuanya miskin. Nggak ada manusia yang langsung kaya. Karena apa mereka kaya? Karena apa mereka bisa hidup? Karena dipelihara. Adik-adik, hari ini kakak mau kasih tahu. Kita ini orang-orang miskin. Jadi kita hanya bisa meminta kepada Tuhan. Kalau kita bisa makan hari ini, itu semua karena Tuhan. Itu semua karena Tuhan yang kasih makan. Karena kita nggak bisa mau cari uang sehebat apapun, nggak mungkin bisa tanpa Tuhan. Kita bisa tidur di kasur yang nyaman, kita bisa makan setiap hari, kita bisa sekolah, itu semua pemberian Tuhan. Tetapi banyak orang yang lupa, banyak yang tidak sadar kalau itu semua dari Tuhan. Sehingga pada saat dia berhasil, terkenal, hebat, jadi sombong. Jadi lupa dirinya yang dulu, lupa kalau dia ditolong oleh Tuhan. Bukti kita miskin di hadapan Tuhan, tadi selalu minta kepada Tuhan. Artinya apa adik-adik? Kita harus selalu setiap hari berdoa kepada Tuhan. Kita harus selalu minta kepada Tuhan, bilang, Tuhan tolong aku. Ketika dikasih, katakan, Tuhan terima kasih. Itu semua karena Tuhan, pemberian Tuhan. Jangan seperti orang sombong. Kakak nggak katakan orang sombong itu harus kaya dulu, atau hebat dulu, atau terkenal dulu. Tetapi orang yang sombong itu tidak pernah merasa dirinya lebih rendah daripada orang lain. Sehingga dia nggak mau kalah. Pokoknya aku lebih hebat. Pokoknya aku lebih jago. Yang lain enggak. Pokoknya aku yang lebih jago. Itu salah. Nah,
hari ini kita harus bersikap seperti orang miskin yang rendah hati. Rendah hati, tidak sombong, tidak merasa hebat, tidak merasa mampu. Karena apa? Semua itu dari Tuhan. Jadi kalau kita punya uang, kalau kita punya makanan lebih, bagi sama teman kita. Ya, jangan pelit, jangan sombong, rendah hati. Rendah hati juga artinya mau dengar-dengaran sama orang tua. Mau diatur, itu orang rendah hati. Kalau nggak mau diatur, itu orang sombong. Nah, adik-adik, kalau adik-adik rendah hati semuanya, adik-adik semuanya selalu berdoa, rendah hati bukan hanya di hadapan manusia, tapi di hadapan Tuhan, yang selalu berdoa, memuji Tuhan, baca Alkitab. Itu dulu yang utama. Nanti pasti kita bisa rendah hati di hadapan siapapun, tanpa kita sadar. Kita dengar-dengaran orang tua, turut orang tua, sama teman kita pun kita nggak pamer-pamer, nggak sombong, tapi kita mau bantu teman-teman kita. Nah, hadiahnya apa adik-adik? Upahnya apa? Nah, ada di ayat selanjutnya, kata selanjutnya, yaitu karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Nah, bayangin tuh adik-adik, orang yang miskin di hadapan Tuhan yang punya kerajaan surga. Bukan orang yang kaya, bukan orang yang sombong, bukan orang yang merasa sok kaya di hadapan Tuhan. Karena sebenarnya kita ini orang miskin semua di hadapan Tuhan. Semua itu karena Tuhan yang beri. Jadi kita adalah orang-orang yang memiliki kerajaan surga. Adik-adik, punya rumah itu sudah hebat. Ini punya kerajaan loh. Bukan di dunia, tapi di surga. Dan kita memerintah bersama-sama dengan Tuhan. Jadi adik-adik, firman Tuhan hari ini, tetap rendah hati, tunduk di hadapan Tuhan, dan di hadapan orang tua kita, di hadapan sesama kita. Pasti Tuhan memberkati, dan pasti masuk dan mempunyai kerajaan surga. Tuhan Yesus memberkati. Shalom adik-adik yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jumpa lagi di ibadah sekolah minggu kali ini. Kita akan memuji dan memuliakan nama Tuhan Yesus. Kita mau bangkit berdiri. Semua adik-adik di rumah harus penuh sukacita. Kita angkat pujian, aku anak raja, engkau anak raja. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur hari ini kita bisa beribadah sekolah minggu bersama secara online. Kita berterima kasih kepada Kakak Carly. Kakak Carly, terima kasih untuk firman Tuhannya. Kita bersyukur, berterima kasih juga untuk Kakak Debbie, Kakak Dinar, Kakak Yeli, dan juga Kakak Lian. Terima kasih semuanya kakak-kakak. Kami juga kakak-kakak sekolah minggu berterima kasih, mengucap syukur sekali kepada Tuhan. Adik-adik sekolah minggu dengan setia hadir di dalam ibadah online
Sekolah Minggu GKI Ciputat. Kita semua berbahagia ya, dan kita sudah diberkati oleh firman Tuhan pada pagi hari ini yang disampaikan oleh Kak Carly. Adik-adik, pengumuman bahwa ibadah kita minggu depan masih terselenggara secara online. Jadi, adik-adik harus tetap di rumah, jaga kesehatan. Kalau keluar rumah, tetap pakai masker, sering cuci tangan pakai sabun ya, dan di air yang mengalir. Juga makan, minum, minuman yang sehat. Kalau perlu, minta sama papa mamanya mengkonsumsi vitamin agar tetap sehat. Puji Tuhan. Dan hari Minggu yang akan datang, kita bertemu lagi di ibadah online Sekolah Minggu GKI Ciputat. Kakak-kakak merindukan semua adik-adik bisa mengikuti ibadah pada hari Minggu. Dan kita berdoa, semuanya Tuhan selenggarakan bagi kita. Baik, kita akan mengakhiri seluruh rangkaian ibadah. Mari, kakak mengundang kita semua untuk berdoa, mengucap syukur kepada Tuhan. Lipat tangan, tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk ibadah yang diselenggarakan pada pagi hari ini. Terima kasih untuk kakak-kakak yang sudah melayani. Kakak-kakak sekolah minggu pun bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan untuk adik-adik sekolah minggu yang sehat, yang sudah setia mengikuti ibadah. Ya Tuhan Yesus memberkati. Kami juga berdoa Tuhan, agar adik-adik dapat belajar dari rumah dengan setia, dengan bersungguh-sungguh melalui media online. Tuhan tolong para papa mama, orang tua adik-adik untuk dapat menyelenggarakan segala perangkat agar adik-adik dapat belajar dengan tepat waktu, dengan tertib, dan dengan penuh semangat. Berkatilah para orang tua adik-adik sekolah minggu ini. Kami berdoa di dalam 1 minggu ke depan, ya Tuhan, Engkau lagi memberikan kesehatan kepada adik-adik, memberikan kekuatan kepada adik-adik, perlindungan kepada semua adik-adik sekolah minggu dari segala macam sakit penyakit yang sedang merajalela di sekitar kami, dari segala macam kejahatan yang ada di sekitar kami. Lindungilah ya Tuhan Yesus, pagarilah ya Tuhan Yesus dengan bala tentara sorga yang menjaga adik-adik semua. Hingga minggu depan kami bisa beribadah sekolah minggu lagi, kami bertemu secara online dan kami bersuka cita lagi karena Tuhan Yesus baik kepada kami. Inilah doa syukur kami, doa terima kasih kami naikkan kepada Bapa di surga di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Adik-adik, mari kita bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Adik-adik, mari kita terima berkat Tuhan, angkat kedua tangan kita, dan terimalah berkat Tuhan. Kasih dan sukacita dari Allah Bapa di surga, tuntunan, bimbingan, dan penyertaan dari Allah Roh Kudus, keselamatan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, memberkati adik-adik sekolah minggu GKI Ciputat, mulai saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu.